Lumayan ada bisik ya. Oke, nggak apa-apa, banyak mobil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, teman-teman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Tapi hari ini saya berada di tempat lain, yaitu tepatnya ada di di taman yang sangat indah, yaitu Taman Air Mancur Sri Baduga, ya, yang terletak di Situbondo, Purwakarta. Ini gambarnya seperti ini. Tamannya seperti ini. Ini tamannya seperti ini, ya. Ya. Jadi kalau kita kebetulan tadi saya berkeliling, ya, subhanallah. Sangat indah, dan itulah pusat, ya, ekonomi, ya, rakyat yang ada di Purwakarta itu luar biasa, ya. Di lingkungan taman itu banyak itu namanya kuliner yang subhanallah, apa aja ada dah. Ya, sedikit namanya kita melihat, ya, yang namanya Air Mancur Sri Baduga yang terletak di Purwakarta ini, ya. Ternyata ini bukan bukan hanya sekedar taman kota, ya, tapi merupakan ikon kebanggaan Jawa Barat ternyata, ya. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ini taman ini yang disebutkan Taman Air Mancur yang ada di sini, yang di Purwakarta ini, adalah memegang gelar sebagai air mancur terbesar di Asia Tenggara. Subhanallah. Ya. Kemudian asal Situbondo itu apa, ya? Teman-teman mungkin perlu tahu, ya. Di masa kolonial Belanda, ya, sebelum menjadi Taman Air Mancur yang megah, ya, seperti sekarang ini, ya. Ini lokasinya adalah Situbondo atau Danau Bulet. Itu dulunya itu merupakan kubangan besar, ya. Kubangan besar itu untuk pemandian badak, ya, zaman dulu itu. Yang konon badak itu dikeramatkan, itu pemandinya ada di sini nih, ada di sini nih, ya. Tapi di dalam, ya, ini di luarnya, tapi di dalam, ya. Kemudian, ya, teman-teman semua, ya. Jadi dulunya itu merupakan kubangan besar, buat ceritanya itu sejarahnya gitu, ya. Tempat pemandian badak yang konon dikeramatkan itu begini. Pada zaman pemerintahan Belanda, itu danau ini itu mulai dirapikan, dijadikan sebagai sarana rekreasi, ya. Kemudian serta sebagai cadangan air bagi warga khususnya Purwakarta, ya. Kemudian nama Sri Baduga, jelas nih, tulisannya megah sekali. Nama Sri Baduga itu diambil dari gelar raja tersohor, ya, yaitu kerajaan Pajajaran, ya, yaitu Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Ya. Itu sebutan yang lain, ya, Sri Baduga Maharaja. Hal ini dilakukan itu untuk menghormati sejarah dan budaya masyarakat Sunda. Gitu. Kemudian menurut informasi, ya, pembangunan dan transformasi, ya, ini dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, ya. Mudah-mudahan nggak salah, ya. Transformasi besar-besaran itu terjadi itu di masa kepemimpinan Bupati Deddy Mulyadi, ya, yang sekarang dari Gubernur Jawa Barat, ya. Gubernur kita juga. Walaupun saya posisi rada kemari, rada kotaan dikit, artinya rada dekat Jakarta, tapi masih termasuk Jawa Barat juga, ya. Ini adalah kepemimpinan Bupati Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang ada Gubernur Jawa Barat. Pembangunan itu dilakukan dalam beberapa tahap, ya. Ya, tahap pertama itu kalau menurut catatan yang saya ingat tuh dari tahun 2013 sampai dengan 2014 itu. Itu penataan area Situbondo itu secara menyeluruh, termasuk pembangunan pagar keliling, ya, ya, itu dengan gerbang megah, ya, cukup tinggi pagarnya. Ya, kita manjatnya susah, ya. Kemudian tahap kedua itu tahun 2015, ya. Itu pemasangan teknologi yang namanya teknologi air mancur yang
mulai bisa menari, mengikuti irama musik ya, subhanallah. Asik deh kalau kita nonton ya. Kemudian baru tahap yang ketiga itu kalau nggak salah tahun 2017 itu ya peresmian puncak yang menjadikan air mancur ini sangat canggih ya, sangat canggih. Teknologi yang ditambahkan meliputi sinar laser ya. Ada sinar lasernya, kemudian ada proyeksi film ya, proyeksi film. Di tirai air ya, film itu ada di tirai air. Luar biasa ya. Sebutannya aqua screen, aqua screen. Serta api yang keluar dari atas ya, dari keluar di atas permukaan air dari bawah. Api menyala, menyala. Ini adalah salah satu keunggulan teknologi air mancur Sri Baduga, sering dibandingkan dengan Wings of Time di Singapura ya. Di Singapura itu ada air mancur seperti ini hampir sama gitu ya. Ya mirip-mirip lah teknologinya. Informasi yang begitu ya dari beberapa media yang saya baca ya. Kemudian teman-teman semua, kemudian di situ bulat ini ya, situ bulat tuh ya bundar ya. Situ yang bulat yang bundar ya, makanya sebetulnya situ bulat ya. Memiliki ribuan titik semprot air yang bisa menari ya, mengikuti ritme musik yang bagaimana musik di di setel di situ itu akan mengikuti tariannya. Ya, kalau kita sedikit melihat di Ancol juga gitu, tapi ini lebih dahsyat lagi, luar biasa gitu. Kemudian ada juga visual untuk 3 dimensi ya. Visual 3 dimensi itu menggunakan teknologi laser, kemudian yang mampu memproyeksikan animasi ya atau video di atas air ya, luar biasa. Videonya di atas air. Ada di dalamnya, di dalam. Boleh datang silakan. Kemudian kapasitasnya itu mampu menampung ribuan ya. Bukan hanya sekedar puluhan, bisa ribuan penonton di tribun yang mengelilingi danau, itu ada danaunya di tengah danau. Kemudian sebagai simbolisme budaya, nah kembali lagi ya, jangan sedikit-sedikit kita langsung mengejas bahwa ini dan sebagainya, ini dan sebagainya, ini juga. Aduh subhanallah, kalau kita sedikit-sedikit mengejasmen atau istilahnya membuat satu kesimpulan tidak melalui budaya, karena kalau saya melihat dari sejarahnya Wali Songo itu menyebarkan agama Islam sendiri melalui budaya, sangat lemah lembut. Budaya tidak tinggalkan tapi dibimbing, diarahkan yang kira-kira yang menyalahi syariat Islam juga mulai ditinggalkan. Luar biasa, jadi kita tuh harus pelan-pelan mengikuti budaya itu sendiri. Maka sebagai simbol ya, sebagai simbolisme budaya itu di tengah danau itu udah dapat patung ya Prabu Siliwangi, patung Prabu Siliwangi. Ya. Itu dikelilingi ada 4 harimau ya. Patungnya sedang bersemedi ya, bertapa gitu ya. Bertapa itu kalau orang Islam itu memanjatkan doa lah, bermunajat kepada Allah. Dikelilingi oleh patung juga harimau ya, harimau 4 ekor itu, tapi harimau ini warnanya putih gitu ya. Yang itu melambangkan kekuatan dan kearifan lokal namanya. Jadi kalau ada namanya kearifan lokal tuh kita hargai ya, kita hargai. Apalagi ini karyanya luar biasa ini. Kemudian saat ini air mancur Sri Baduga ya. Saat ini air mancur Sri Baduga menjadi daya tarik wisata utama yang menggerakkan ekonomi kreatif Purwakarta. Jadi kalau kita lihat ini setiap sore itu, dari sore itu tempat olahraga, tempat kuliner ya, subhanallah. Full. Biasanya pertunjukannya dimulai setiap hari Akad ya, malam Akad itu. Malam Akad ya sampai malam itu biasanya, tapi tergantung dari pemerintah daerahnya sendiri yang bikin jadwal ya. Tidak tentu gitu ya. Biasanya ada pengumuman duluan ya. Ya ini sekedar info ya, karena saya lagi jalan-jalan. Dan ini yang saya tahu, saya langsung bisa menyaksikan sendiri kondisi yang namanya situ belet ya, Taman Air Mancur ya, Sri Baduga ini seperti apa ya. Ternyata di dalamnya itu memang ada situ ya, tapi sudah ditata rapi sebagai taman ya,
dibuka pagi hari, kemudian sore hari, kemudian malam hari. Itu kalau air mancurnya mulai dipertunjukkan pada masyarakat. Nah, begitu teman-teman. Jadi ini sebagai info aja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.